Halo wargi Bandung, kembali lagi di Bandung International Podcast. Nah, pada podcast kali ini wargi Bandung akan ditemani oleh saya, Vidya Sembiring, dan salah satu bintang tamu yang pernah bekerja juga ya di Bandung International. Ini adalah Kak Reina. Halo Kak Reina. Halo Vidya, halo Argi Bandung. Udah lama banget gak nyapa. Halo Argi Bandung. Kangen juga ya, nggak Iya. pernah nyapa lagi. Dulu tuh hampir kayaknya seminggu ada lah ya Ada nyapa berapa wargi kali? Bandung. Pasti kangen banget ya. Kangen banget. Udah pasti kalau misalnya saya ngundang Kak Reina dari Bandung Internasional, pasti kita bakal membahas seputar Bandung Internasional, Iya pasti dong. dong. Iya penting dong. Betul. Nah, kita langsung masuk ke pembahasan aja kan ya. Boleh. Kak Reina ini sudah bekerja, pernah magang di Bandung Internasional. Tuh awal mulanya gimana sih Kak tahu Bandung Internasional lagi buka internship tuh dari mana? Oke, jadi dulu tuh aku kan batch 1 nih. FYI kalau yang belum tahu. Iya, ini perbedaannya kelihatan nih dari baju kita yang Iya, warna kalau baju. lihat bajunya beda. Jadi waktu itu aku batch 1 itu opreknya tuh bulan Januari. Oke. Aku tahu tuh sebenarnya dari temen aku. Jadi waktu itu tuh ada pas oprek tuh ada tulisannya news anchor sama announcer. Announcer. Nah jadi aku kan suka banget nih ngomong ini, suka banget ngomong, suka banget depan kamera gitu ngobrol-ngobrol kayak gini. Jadi waktu itu ada temen aku yang nawarin, kayaknya ini mau nggak nih ada kesempatan magang katanya di pemerintahan. Wah aku kan kayak ada news anchor juga, jarang kan maksudnya. Jarang banget sih. Udah gitu ada tulisan kayak ini mekanisme kerjanya mirip-mirip startup katanya gitu. Terus kayak Betul. wah keren juga nih, anak muda banget kan. Terus Betul kayak banget. yaudah deh akhirnya akunya daftar, temen akunya enggak. Halo. Iya, jadi pas aku daftar terus kayak noting tulus aja sih sebenarnya karena kan udah mencari pengalaman juga. Jadi Iya. ya datang dengan ya harap-harap tidak berharap sih sebenarnya karena Benar. pas ketemu teman-teman waktu itu yang juga interview gitu, yang lain juga keren-keren banget gitu. Jadi kayak wah keterima nggak kayak gitu sih sebenarnya, lebih ke ingin nyari pengalaman. Jadi sejarahnya pengen nyari pengalaman gitu ya. Dan memang karena suka ngomong juga ya. Iya benar. Tapi rata-rata memang anak konten creator dan Iya. yang B1 maupun B2 tuh harus suka ngomong. harus suka ngomong Kalau nggak dan suka berani. ngomong, iya gitu. Gimana ya? Terus akhirnya kenapa milih magang di sini gitu? Kenapa nggak? Mungkin kan banyak juga ya tempat magang di tempat lain ataupun bahkan di media yang bener-bener media banget gitu. Iya, jadi waktu itu tuh pas bulan Januari itu kenapa milih di sini karena sebenarnya kan aku dari kampus pendidikan kan, jadi sebenarnya nggak ada kewajiban magang karena magang aku ya udah di sekolah gitu dan itu udah waktu semester sebelumnya. Jadi pas semester selanjutnya itu bulan Januari aku ngeliat karena waktu itu lagi masih awal-awal pengerjaan skripsi kan, jadi sebenarnya masih rada ringan gitu lah untuk bisa multitasking dan lain sebagainya. Dan ketika kebetulan alhamdulillahnya Pemkot Bandung Diskominfo buka gitu, jadi kayak wah kesempatan banget nih gitu, kapan lagi kan aku bisa cari tahu gitu situasi kerja di luar dunia pendidikan itu seperti apa. Jadi akhirnya kayak udah deh sekalian tahu juga dunia pemerintahan seperti apa, sekaligus tahu juga nih kalau misalnya kerja media gitu, kasar kita kan semi media juga kan kerasanya. Jadi seru sih. Seru banget ya. Aduh, kalau misalnya udah pasti seru. Sebenarnya suasana pekerjaannya kayak gimana sih? Waktu kakak sudah keterima nih, terus bekerja dengan tim kakak tuh sebenarnya suasana pekerjaannya kayak gimana sih kak? Nah suasana kerjanya sebenarnya pas minggu-minggu awal kan mungkin baru kenal juga kali ya, masih adaptasi dan lain sebagainya sih, masih tegang gimana gitu kan, karena kita masuk balai kota gitu. Betul. Kita harus satu paket sama manner kita juga, attitude kita dan lain sebagainya gitu, kayak nggak bisa seenaknya dan sebagainya. Jadi pas minggu pertama masih tegang, masih kayak nunggu arahan semuanya dari atasan ya. Nunggu dari atasan kayak harus ngapain karena masih bingung banget. Dan selanjutnya minggu-minggu berikutnya karena udah kenal juga dan juga dikasih tahu karena mentor kita bahwa harus bisa autopilot dan jangan ragu untuk kasih kontribusi ide-ide kreativitas kalian. Jadi akhirnya minggu berikutnya kita lebih fleksibel sih, lebih seru. Jadi kita semua bisa ngasih ide kreatif kita, kayak mau ngapain nih hari ini. Terus dikasih tahu ke teman-teman, terus kita jalan kayak gitu. Seru sih, jadi lebih lebih bisa ya mengembangkan ide-ide kita yang ada di otak tuh terrealisasikan. Bisa explore Bandung juga ya. Iya, itu. Karena aku juga merasakan sih. Karena kita nih ya 11-12 lah ya. Walaupun sama tapi ada yang berbeda gitu. Kayak misalnya dulu kakak adanya announcer dan news anchor, kalau sekarang tuh dijudulin satu gitu loh, kayak content creator. Jadi kita memang semuanya udah deh
content creator ada bidang-bidangnya masing-masing gitu. Dan mungkin yang paling menyenangkan adalah kita bisa mengeksplor kota Bandung banget ya Kak. Setuju. Dari budaya, dari makanan, cara pakaiannya, itu sih keren yang bikin seru banget ya. Iya, jadi dulu pun kalau misalnya inget nih wargi Bandung Cie. Iya. Wargi Bandung. Iya, kalau misalnya inget tuh dulu saya selain juga kerja di kantor gitu, kita juga kan karena lebih sering keluar biasanya. Betul. Cari makanan. Kalau masih inget konten bancakan, konten bancakan. Saya sama Ica waktu itu, Ica kalau dengar dan kalau nonton, kita cari-cari keluar gitu jalan-jalan, kita sambil makan juga. Biasanya sebelum jam makan siang atau sudah jam makan siang kita makan lagi, cari makanan. Udah gitu sambil di jalan tuh sebenarnya sambil mikirin skrip nih. Wah, nyari sejarahnya di jalan sebenarnya. Di jalan sambil mikirin skrip, gini. Tapi seru akhirnya karena jadi ngobrol juga kan. Betul. Sama masyarakat sekitar. Dulu kita ada konten lain nih kayak semacam Vox Pop gitu yang nanya-nanya juga ke orang lain pendapat mereka tentang Kota Bandung dan lain sebagainya. Itu juga jadi seru karena kita dilatih untuk berani berbicara dengan orang lain sama ya orang Kak. lain gitu. Itu seru banget sih. Iya, terus lebih banyak lagi pengalaman-pengalaman dan pengetahuan tentang Kota Bandung ya. Setuju. Karena aku ngerasa Bandung Internasional ini di Instagramnya, di YouTube-nya ataupun di Spotify-nya memang memberikan informasi yang sangat-sangat keren sih. Setuju. Kayak misalnya waktu di B1 itu ada konten tentang telusur Bandung. Telusur Bandung kayak nanyain, tahu nggak sih jalan-jalan di Kota Bandung. Terus kayak nanyain, tahu nggak sih sejarahnya nama ini tuh apa? Tahu nggak sih? Aduh, keren banget sih. Iya, dan mungkin beberapa juga waktu itu yang kita secara nggak sadar waktu itu kan jalan ke Cihampelas kemana dan lain sebagainya. Jadi kita pertama kali ada beberapa yang baru pertama kali kita cari tahu gitu kan. Oh, Cimbulu itu ternyata sejarahnya kayak gini. Oh, Cihampelas itu sejarahnya kayak gini. Bahkan Dago pun ada sejarahnya jadi, gitu ya Kak. Informasi tentang Kota Bandung dari perspektif anak muda sebenarnya kayak gitu. Karena memang fokusnya memang untuk anak muda ya Bandung Internasional ini. Dan cara kita magang bener-bener kayak startup banget gak sih? Iya, seru banget. Yang bener-bener fleksibel dan gak yang kayak orang-orang pikirin gitu. Kalau misalnya orang pikirin itu kayak, ya elah kerja magang di pemerintahan tuh fotokopi dan bikin kopi dan printer dan ngetik itu doang. Padahal enggak banget ya. Enggak. Aduh, itu salah banget aku deh kalau misalnya mikir-mikir kayak gitu ya. Kalau sebagai announcer gitu dulu dibandingkan ngetik-ngetik gitu, aku lebih paling jarang bawa laptop kayaknya. Iya ya. Karena kerjaannya datang ke kantor, check in gitu, briefing pagi langsung jalan lagi kemana gitu, cari-cari info kayak gitu sih. Seru banget. Ini bentar lagi open recruitment batch 3 nih. Wah, udah calon commanders harus banget join ya Kak. Harus banget. Karena seru banget sih. Iya, makanya karena mungkin video juga sendiri ngerasain bahwa first impression kita misalnya di pemerintahan gimana gitu. Jadi pas masuk ternyata seru banget kan. Seru banget. Kayaknya aku merasa sangat-sangat bersyukur bisa masuk di sini karena ketemu dengan teman-teman yang baik gitu kan. Ketemu teman-teman yang punya talenta keren banget. Aku boleh cerita nggak nih tentang teman-teman aku? Boleh banget. Gimana jadi, tuh? Teman-teman aku itu, aku ngerasa seberuntung itu. Hal yang menurut aku paling berkesan juga salah satunya adalah teman-temannya waktu itu di batch 1. Dan semoga Vidya juga di batch 1 merasakan ya. Jadi waktu itu di batch 1 itu kita kan datang dari background beda-beda kan, kampus beda-beda, budaya di kampus beda-beda, terus kita datang ke sini harus blend in gitu. Dan seminggu pertama tuh pas masih masa-masa orientasi, kita tuh waktu itu disuruh sama mentor kita untuk sharing tentang misalnya 5 kekurangan 5 kelebihan. Nah, kita kasih tahu lah 5 kekurangan kita apa, gini. Dan ternyata tuh pas kita mulai kerja gitu bareng-bareng, kekurangan-kekurangan itu tuh nggak kelihatan banget loh Vidya. Kenapa coba? Karena aku ngerasainnya waktu itu sama temen-temen di batch 1 itu, kita tuh punya demand of respect yang besar sekali gitu. Untuk saat itu. Iya, punya jadi kangen karena misalnya kita punya ide-ide banyak banget gitu. Dan misalnya kita ada ide lain, terus ada pendapat lain soal sesuatu gitu. Kita tuh nggak pernah yang memaksakan ego kita gitu untuk misalnya, enggak, yang aku yang paling benar kayaknya kita harus ngemajuin duluan tentang ini. Dia nggak pernah kayak gitu. Even kayak, wow, aku pun ngerasa waktu itu waktu cerita tentang misalnya 5 kelemahan Reina apa, misalnya kalau ditanya, aku ngerasa aku egois, suka mementingkan pendapat sendiri dulu baru yang orang lain. Tapi pas di sini gitu, nggak ada loh kayak gitu, kayak aku nggak bisa kayak gitu karena orang-orangnya pun nggak kayak gitu ke aku. Jadi wah, kita respect banget sih satu sama lain. Dan aku juga pengen honorable mention nih ke data analis aku. Jadi kita waktu itu nih video waktu kerja, salah satu hal yang paling aku kenang juga selama magang di Bandung Internasional ini adalah
data analis aku tuh pinter banget cari GoFood. Aduh, Oh. jadi merah. Kita tenang nggak, Literatalks kita Bisa ada sensor kan? nggak, Literatalks kita akan membahas dengan si ini Gojek. Oh wow, oke. Iya. Kirim Bisa nih ya gitu. Jadi waktu itu cari promo-promo gitu di GoFood tentang makan resto-resto mana nih yang paling bisa kasih diskon murah. Kita waktu itu sempat makan kayak misalnya yang makanan-makanan yang biasanya harganya 30.000, 40.000 jadi cuma 7.000, Wah gila 12.000. Emang enak sekali ya. gitu mereka tuh, jadi kayak seru banget lah, kayak apa ya, hal kecil gitu yang sebenarnya yang bisa bikin kita jadi inget banget terus sama Bandung Bener sih. Internasional. Dan yang pasti paling dikangenin adalah gimana hektiknya berembuk brainstorming tentang Iya. apa nih konten yang bakal kita bahas. Iya, tiap pagi itu. Itu pasti akan selalu ada itu ya Kak. Aku juga gitu sih di batch 2 sama teman-teman kayak hari ini ngapain ya, atau kayak kemarin tuh ada request seperti ini loh kayak gini-gini, kita ngerembuk kalau kayak gini gimana, kalau kayak gini gimana gitu. Jadi kita, aduh idenya keren sharing banget. kan, Sharing dan banget. dari ide satu tuh bisa misalnya orang tuh udah aku ngasih ide satu, video ngasih ide satu, terus yang lain ngasih satu, tapi ketika dilihat-lihat wah ini kok digabungin jadi bagus Keren gitu. banget. Iya, jadi dah kalian yang belum daftar coba hari ini terakhir. Hari ini terakhir. Oh, kita kan tampilnya hari Minggu. Oke, Kita bikinnya hari Jumat. Nggak telat ya. Semoga kalian nggak telat. Karena kita udah open recruitment juga, karena ini akan ditampilin hari Minggu juga. Hari Senin ini bakal ada interview nih Kak. Wow, udah interview lagi. Semangat ya. Harus semangat nih untuk Harus. calon commanders kita di Open Recruitment Bandung International Batch 3 ini. Dari kakak sendiri nih, apa sih tips and triknya nih supaya pasti yang lain pada penasaran kan gimana caranya bisa keterima gitu. Kalau menurut kakak sendiri gimana sih tips and triknya nih Pas interview. pas interview? Oke, kalau pas interview sih menurut aku yang paling penting itu prepare diri sendiri dulu sih dari rumah. Kayak misalnya maksudnya banyak di internet sekarang cari-cari kira-kira apa ya yang bakal ditanyain sama Betul. interview pas kerja. Nah, karena itu yang aku lakuin dulu. Bener. Kayak ya seenggaknya walaupun misalnya nanti yang jadi pertanyaannya out of konteks apa yang udah kita pelajarin, setidaknya kita udah prepare gitu, Betul. menyiapkan jawaban terbaik kita. Dan jangan ragu untuk jadi diri sendiri juga sih, karena mungkin yang aku rasain juga dulu pas pertama kali datang itu ketemu sama yang lain-lain. Wah ini dari universitas ini nih, dari universitas ini, wah keren banget bahasa Inggrisnya misalnya, wah keren, lancar banget ngomong bahasa Inggrisnya, wah kok dia pede banget ya misalnya, oh stylenya keren dan lain sebagainya. Itu jangan sampai ke distract itu sama hal kayak gitu, karena menurut aku sampai kalian bisa dipanggil interview pun itu kalian udah worth keren it. banget. Iya, kalian udah ada sesuatu yang di dalam diri kalian yang mungkin kalian belum bisa lihat, Pak. Dan kan harus cari itu apa. Betul. Dan harus pede dan harus bisa ngeyakinin sama interviewnya, dan caranya gimana jadi diri sendiri dan Betul. Aku jawab setuju apa banget. adanya. Gitu sih. Kita tuh harus jadi diri sendiri ketika kita interview ya Kak. Karena ketika kita jujur dengan diri kita sendiri pada saat interview itu, kita tidak akan menghasilkan, istilahnya tidak akan bohong gitu ketika kita diterima. Dan karena kan kita bekerja ya Kak, ada yang harus kita pertanggungjawabkan. Iya, Kalau setuju. misalnya kita berbohong kan jadinya kayak, wah ini orang ternyata berbohong, nggak sesuai dengan Nggak apa sesuai, iya. yang dia bilang. Iya, waktu dan awal akan pertama kelihatan juga sih sebenarnya kalau kalian misalnya pura-pura kasarnya jadi orang lain tuh kan kelihatan ketika interview. Jadi, dan jangan juga membanding diri kalian rendah gitu. kali. Iya. Jangan insecure ya teman-teman. Terus banget, karena menurut aku udah ada di tahap misalnya udah masuk ruangan, udah tatap-tatapan gitu sama interviewer, itu kalian udah harus siap segalanya sih. Dan kalian harus percaya dengan diri kalian sendiri. Iya, Gak harus. boleh insecure sama sekali. Nggak boleh. Trust to yourself ya. Iya. Jangan. Love yourself, trust Iya. yourself. Aduh, seru banget. Kita udah ngomongin tips and tricks juga. Tapi aku pengen nanya juga sih Kak sama Kakak. Sebenarnya di Bandung Internasional ini tuh menurut Kakak pribadi ya, di Bandung Internasional Batch 1 itu, apa sih sebenarnya kontribusi Kakak dan Batch 1 itu bagi kota Bandung Kak? Oke, jadi menurut aku yang paling aku rasain sama temen-temen, mungkin yang lain ketika join di sini tuh kita bisa sebagai orang Bandung asli gitu ya, pribadi. Bandung Pride ya Kak? Iya, Bandung Pride gitu, bisa berasa berkontribusi langsung di pemerintahan kota Bandung dan berkontribusi sebagai anak muda, karena menurut aku ke depannya gitu, karena yang bakal nanti ngegantiin bapak-bapak atau ibu-ibu yang sekarang ada tuh kan nanti kita juga kan. Betul dan kita sih. harus
Iya, Betul harus banget. kasih sebisa mungkin ide-ide kita dari sekarang. Betul. Salah satunya dengan join Bandung International. Itu dia. Karena ya kalau dibilang ulas lagi ya karena kita adalah penerus ya Kak. Iya, Gak cuman kota Bandung tapi Mm-mm. Indonesia. iya, dan yang paling tahu gitu sama kondisi anak muda karena paling banyak kan sekarang di setiap kota tuh banyak banget anak mudanya. Iya. Dan yang paling ngerti kondisi anak muda ya anak mudanya itu sendiri Betul. gitu kan. Jadi penting gitu bagi kita untuk nge-share ide-ide kita. Mungkin misalnya yang udah di atas ini nggak paham, aduh anak muda nih maunya apa gitu ya, Iya. makanya kita harus join, harus masuk, kasih ide-ide kita gitu. Iya, melalui kita ya. Iya, betul Jadi sekali. Bandung Internasional ini adalah wadah ya Kak. Wadah, Bisa betul dibilang wadah untuk Mm-mm. anak muda, generasi muda untuk menjadi penerus selanjutnya. Aduh, ini makanya anak muda yang lain ini harus join ya Kak. Harus banget. Karena ini keren banget. Satu deh Kak yang terakhir, kenapa Wargi Bandung yang anak-anak muda selain harus join, apa sih sebenarnya harapan Kakak untuk anak-anak muda yang akan menjadi calon commanders? Waduh. Harapannya jadi kayak sedih ya, aduh aku udah dari batch 1. Udah dari batch 1. Pengen lagi gak sih Kak join? Pengen banget. Pengen Kalau ya? bisa boleh gak sih? Jadi harapan aku untuk para commanders, calon commanders ini yang nanti bakal join batch 3, sebenarnya harapan aku semoga kalian bisa lebih kreatif lagi Lebih di kreatif, antara batch 1 sama batch 2, dan jangan malu untuk share apa yang kalian punya gitu, knowledge yang kalian punya di-share di sini bareng-bareng dan berkontribusi lebih baik lagi untuk Kota Bandung. Kayak gitu. Wah, keren banget. Itu juga yang akan menjadi harapan dari aku yang batch 2 ya Kak. Karena balik lagi kalau Bandung Internasional itu adalah wadah informasi dari Kota Bandung itu sendiri untuk warganya ya Kak. Karena ada beberapa pengalaman juga yang wargi Bandung tuh ternyata nggak tahu kalau ini tuh ada di Kota Bandung Iya, gitu. iya. Kalau ini tuh ada di Kota Bandung, sampai akhirnya mereka bingung sendiri gitu. Makanya untuk calon commanders di batch 3 silakan digali lagi informasi apa sih Kota Bandung yang banyak orang nggak tahu Angkasa gitu. yang nggak ada di Bandung 2 ID, Perkiraan cuaca ada. Terus cerita unik, kisah menarik tentang Kota Bandung ada. Pengen tahu nama-nama jalan di Kota Bandung? Ada. Ada di bagian paling bawah. Makanan-makanan unik Kota Bandung? Itu pasti ada. Scroll lagi kok. Scroll lagi. Terus kelurahan-kelurahan, kecamatan-kecamatan keren yang di Kota keren. Bandung, di YouTube-nya ada. Spotify juga ada. Spotify juga ada, Bandung ID jangan lupa dicek. Pokoknya lengkap deh ya, Lengkap Kak. banget. Lengkap banget. Kita tuh ya memang Bandung Go ID ini atau Bandung Internasional ini sebagai pendamping ya. Kayak pendamping antara Kota Bandung dengan masyarakat ya, dengan Iya. gaya anak muda. Iya, dan yang ngelolanya juga Bandung Internasional, jadi anak muda banget. Anak Enak muda. gitu dilihatnya kan. Iya. Karena kita ini keren. Iya. Ya, kamu keren, Kita- kita keren. Kita semua keren maksud saya. Pokoknya kita semua keren, jangan terlalu insecure dan percaya dengan diri sendiri ya Kak. Yap, oke. Seru banget ngobrolnya sama Kak Reina ini. Banyak banget pengalaman dan perbedaan ya Kak antara batch 1 dan batch 2. Tapi tujuan kita satu ya, salah satu untuk memajukan Kota Bandung. ya, Kak. Setuju. Semoga nanti yang batch 3, Commanders batch 3 ini juga nggak kalah keren ya dengan Iya, yang kita pasti. gitu. Dan harus lebih keren lagi ya Kak. Iya. Dan kita mengharapkan semangat terus buat Iya. commanders yang besok akan interview. Semoga Semangat. lancar dan jadi diri sendiri ya. Iya, harus. Silakan. Apa? Jangan lupa juga kita udah di akhir perbincangan kita. Oke, ya. Aku pengen bilang juga untuk warga Bandung, jangan lupa untuk selalu pantengin YouTube kita supaya tahu up to date, berita-berita ter up to date tentang Kota Bandung. Juga ada di Instagram kita bandung.go.id, juga ada TikTok kita ya. Jangan lupa. Dadah. Bye.